Pemirsa, itu tadi adalah cuplikan statement yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat pada pukul 11:24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ngabalin. Selamat siang, Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngabalin, bagaimana respon Anda terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat siang hari ini, Pak Ngabalin? Ya, yang pertama bahwa peristiwa seperti ini bukan pertama kali terjadi di negara kita. Dalam masa-masa dan jelang atau peristiwa-peristiwa penting bagi kepentingan bangsa dan negara. Saya mau katakan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Jenderal Karyoto, Kapolda kita, adalah satu keterangan resmi meskipun belum lengkap, tetapi ini dua hal yang harus diambil kesimpulan sementara. Yang pertama, tentu saja karena pelaku telah meninggal dunia, tetapi ada satu peringatan penting, early warning, yang memang harus ditingkatkan terkait dalam menjelang pemilu. Dan yang kedua, tentu saja kita tidak boleh menjadikan peristiwa ini sebagai satu peristiwa yang very very important dalam hal keamanan. Tetapi bagi setiap kita, kalau ada orang seperti pelaku yang tadi dijelaskan oleh Kapolda, maka satu kemungkinan yang pertama, ini orang adalah terpapar sehingga dia mendeklar diri sebagai seorang nabi, utusan Tuhan, dan untuk mendapatkan pengakuan itu dia mendapatkan persetujuan dari majelis ulama. Nah, dalam posisi seperti inilah kita dudukan perkaranya dengan benar, kita menjelaskan. Jadi ada semacam diseminasi informasi kepada publik, kepada masyarakat, sehingga tadi saya setuju dengan Pak Ridwan, jangan sampai ada yang menjelaskan dengan teori cocologi tadi itu, sehingga berseliweran berbagai macam keterangan yang sungguh sangat merepotkan masyarakat dan ruang publik. Begitu. Baik, Pak Ngabalin, tadi disampaikan oleh Pak Ridwan bahwa pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya, misalkan dari pihak kepolisian, kemudian dari organisasi masyarakat Islam, ini disarankan supaya segera memberikan statement untuk menenangkan, meneduhkan masyarakat Indonesia secara khusus umat Islam. Bagaimana pendapat Anda, Pak Ngabalin? Tidak, ini bukan peristiwa besar, ini peristiwa kecil. Ada orang stres, orang gila, orang terpapar, kemudian datang dengan jenis senjata pistol yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolda. Bukan peristiwa besar, ini peristiwa kecil aja biasa. Jadi makanya tadi saya katakan untuk tidak usah menjadi satu konsentrasi penting dan membuang banyak waktu dan pikiran kita. Polisi memiliki kewenangan yang otoritas tertingginya ada pada tangan teman-teman Mas Karyoto dan kawan-kawan di Polda, dan saya kira kita mesti berikan kepercayaan penuh itu kepada beliau-beliau, dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa mendapatkan keterangan utuh. Bentuk support yang akan diberikan oleh pihak pemerintah seperti apa, Pak Ngabalin, untuk membantu kepolisian untuk segera mengungkap ini kasus tersebut? Ya, yang pertama kan begini, kasusnya bukan kasus melibatkan orang banyak, ini kasus dia berdiri secara individu, kemudian dengan sangat mudah akan bisa dilakukan oleh kepolisian negara. Dan yang kedua, orang ini bukan untuk pertama kali datang di majelis ulama. Dia sudah 2 kali datang ke majelis ulama, menurut keterangan salah seorang ketua MUI, sehingga kalau diteliti berkaitan dengan kasus-kasus yang terdahulu dan lain-lain, hampir tidak punya ada jaringan kekuatan apa-apa untuk bisa mendeteksi ini. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa peristiwa ini dia berdiri sendiri, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tetapi dengan kehadiran dia di majelis ulama itu 2 faktor tadi. Faktor yang pertama, dia terpapar, dia stres untuk secepatnya mendapatkan pengakuan dari ketua majelis ulama, karena yang beliau perlu adalah
berjumpa dengan Ketua Umum Majelis Ulama untuk mendapatkan pengakuan dirinya sebagai seorang nabi. Jadi pertama dia terpapar, dan yang kedua ini orang-orang stres, sehingga tingkat emosionalnya tidak bisa terkendalikan, dengan sangat gampang bisa ditelusuri, kan? Seperti itu. Baik, Pak Ngabalin, tapi Anda tadi katakan ini adalah peristiwa kecil, bukan merupakan peristiwa yang terlalu besar begitu, tapi Anda sebelumnya juga mengatakan ini adalah early warning karena ini 10 bulan ya menjelang pemilu kurang lebih. Oh iya, betul. Maka itu kan dari awal-awal kami dari kantor staf Presiden berkali-kali juga mengingatkan bahwa ketika orang membicarakan tentang persiapan pemilu, pertama yang diingatkan oleh Bapak Presiden adalah bagaimana situasi keamanan, dan paling tidak dengan peristiwa ini kan menjadi penting untuk kepolisian negara untuk mengecek seluruh sektor agar keamanan menyongsong pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Hal yang saya kira bukan untuk pertama kali diantisipasi, tetapi saya percaya kepolisian negara Republik Indonesia sangat matang dan luar biasa kesiapan mereka dalam hal-hal seperti ini. Baik, Anda sebut polisi punya otoritas tinggi untuk menangani kasus ini dan Anda juga percaya polisi bisa mengungkap, menyelesaikan kasus ini. Tetapi apa yang paling didorong oleh pemerintah kepada kepolisian untuk segera menuntaskan? Apa yang pertama kali perlu dipekerjakan? Apa yang paling didorong, Pak Ngabalin? Ya, paling tidak kan dari seluruh yang ada pada sosok orang ini kan, pertama kan dia sudah meninggal tuh. Ya, pasti polisi sudah punya data terkait dengan sidik jarinya, mungkin dengan data-data yang ada, sehingga dengan begitu polisi juga bisa tahu bahwa kalau tadi kan dari pengakuan sebelum beliau meninggal dunia, sebelum yang bersangkutan meninggal dunia berasal dari Lampung, dengan begitu maka data-data yang dimiliki oleh kepolisian negara dengan sangat cepat kita harapkan bisa terungkap, dan saya kira ini menjadi hal yang sangat biasa dialami oleh kepolisian negara dan tidak ada sedikit pun kesulitan bagi Polri kita. Baik, ini kan Pak Ngabalin, ini kan yang di dalam tanda kutip yang menerima penyerangan, ini kan disimbolkan agama ya, adalah suatu simbol agama begitu. Nah ini menjadi early warning juga sebetulnya untuk simbol-simbol lain, simbol pemerintahan, simbol keamanan di negara kita. Apa arahan Anda atau pendapat Anda terkait dengan penebalan pengamanan di berbagai sisi, Pak, di berbagai sektor, Pak, supaya hal serupa ini tidak lagi terjadi? Jangan ada celah sedikit pun begitu. Iya, negara sebesar Republik Indonesia ini kan memang kalau kita mengharapkan polisi saja kan tidak mungkin, ya. Karena itu seluruh kita punya tanggung jawab untuk bisa saling mengingatkan diri dan saling mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Sebab kalau kita mengharapkan polisi saja tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, karena dia menyatakan pengakuan diri sebagai seorang nabi, ya, maka sebetulnya sektor agama, kalau dia datang ke MUI, maka pasti dia beragama Islam, ya. Ini orang stres yang datang ke Majelis Ulama, kemudian saya mau katakan juga bahwa berbagai ajaran-ajaran dan aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan umat ini memang menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab Majelis Ulama untuk jangan segan-segan bubarkan ini semua, paham-paham aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan ini, agar orang-orang itu tidak muncul seperti yang bersangkutan ini. Si orang yang bersangkutan ini kemudian muncul terus-menerus yang bisa digunakan dan dipakai oleh siapa saja, atau di masa-masa tertentu di saat-saat stres dengan situasi seperti yang terjadi hari ini di Majelis Ulama. Iya, harus dengan tegas membubarkan adanya aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Tetapi kalau ada dugaan bahwa orang ini adalah terpapar begitu ya, berarti ini kan paham-paham ini masih beredar di negara kita. Pak Ngabalin, apa sih sebetulnya kalau dari sudut pandang Anda sebagai representasi dari pemerintah, kesulitan apa yang paling real dialami oleh pemerintah, oleh aparat keamanan untuk membubarkan atau menumpas itu wujudnya peredaran aliran-aliran sesat? Ya, kalau aliran sesat ini kan ada regulasinya, ada aturannya. Tentu saja tidak saja dari aliran Islam, tetapi kan dari semua aliran agama, kepercayaan, aliran-aliran ini kan kalau dilihat dari regulasi yang ada, aturan
aturannya yang ada kan memang karena kita bicara ini terkait dengan Majelis Ulama yang dia datangi adalah kantor Majelis Ulama, maka sejak awal semua sistem nilai ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW yang bertentangan dengan budaya-budaya negara Kesatuan Republik Indonesia, budaya-budaya yang mengarahkan manusia kepada kekerasan, pembantaian dan berbagai macam aliran-aliran yang mengarahkan manusia pada kebencian, cacian, hujatan, dan macam-macam. Ini aliran-aliran yang memang harus segera diantisipasi lebih awal. Regulasinya ada, aturannya ada, polisinya ada, majelis ulama ada, departemen agama ada, pemerintah ada. Maka dari awal kami dari kantor staf presiden, ya, Pak Muldoko, Jenderal Muldoko berkali-kali mengarahkan kepada kami untuk menyampaikan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali semua aliran-aliran ini yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan umat ini, tidak ada pilihan lain. Disitulah satu sisi yang kita sudah lihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam membubarkan aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan yang mempengaruhi watak pikiran rakyat dan umat Islam. Baik, jangan sampai ada membuka celah begitu ya maksud Anda untuk kehadiran aliran-aliran sesat di Indonesia, bagaimanapun itu bentuknya, berbalutkan apapun, tapi jangan sampai ada celah begitu yang terbuka, harus ada penanganan-penanganan tegas begitu. Tetapi sudah efektif belum berjalannya hal-hal itu Pak, implementasi hal tersebut di Indonesia sampai dengan saat ini? Atau ada evaluasi sebetulnya, mengingat masih ada buktinya masyarakat yang terpapar? Ya, maka itu kalau dilihat dari dua hal yang pertama ini seperti nanti kita akan dengarkan dari hasil apa yang dilakukan oleh polisi terkait dengan peristiwa yang terjadi di kantor Majelis Ulama, dan yang kedua nanti akan dilihat hasil seperti apa sehingga temuan-temuan ini bisa menjadi bahan bagi Majelis Ulama maupun bagi pemerintah dan lebih terkhusus lagi bagi kepolisian karena data-data ini bisa didapatkan. Apakah efektif atau tidak, yang pasti pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menjalankan ini, melakukan pembubaran terhadap organisasi-organisasi yang penuh dengan kekerasan, organisasi-organisasi yang berhaluan untuk menggantikan dasar-dasar negara, dan lain-lain sebagainya, itu telah terbukti dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Baik, Pak Ngabalin, apakah Anda juga merasa khawatir mungkin ada aksi susulan, mengingat bisa saja aksi dilakukan oleh pelaku yang berasal dari Lampung ini dalam tanda kutip menjadi sinyal untuk yang lain? Tidak, saya kira tidak. Dalam kondisi seperti ini saya yakin tidak. Karena apa? Karena pertama orang ini orang stres, dan yang kedua orang ini orang terpapar. Dan yang ketiga, dia tidak berdiri berjaringan. Ini dia berdiri tunggal. Ini kan peristiwa bukan pertama kali terjadi di Republik kita. Karena itu saya tidak mengkhawatirkan. Dan polisi sudah sangat confirm dengan peristiwa ini. Tahu benar polisi kalau dengan syarat, kemudian beberapa langkah-langkah yang dilakukan kepolisian negara, saya percaya bahwa polisi sangat paham dengan peristiwa ini. Pak Ngabalin, dari tadi Anda mengatakan dua hal, menduga kuat ini adalah orang stres, orang terpapar, tapi di sisi lain polisi ini kan masih mendalami. Apa yang begitu hal yang membuat Anda begitu kuat meyakini bahwa ini adalah hanya sebatas orang stres, orang terpapar, bukan bagian atau jaringan dari suatu jaringan terorisme? Apa yang membuat Anda yakin, Pak Ngabalin? Kalau kita datang di kantor Majelis Ulama, ya, saya ini salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia karena selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Kalau datang ke kantor Majelis Ulama, maka teman-teman satpam di sana bilang, tunggu sebentar, kami cek Pak Kiai yang mau ditemui, siapa yang mau ditemui, tunggu sejenak. Ada ruang tunggunya, ada ruang kaca di sana, disuruh tunggu sejenak. Oke, nanti kalau sudah kembali kasih tahu, kemudian di mana kita ketemu, atau mungkin tidak hadir, atau beliau tidak ada, kita bisa tunda waktu dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau berdasarkan cerita yang disampaikan oleh teman-teman security dari Majelis Ulama dan keterangan yang disampaikan oleh Kapolda, jelas bahwa ini orang tidak sabar karena disuruh menunggu sejenak untuk dicek kembali Pak Ketua Umum, Pak Kiai. Dirasa dianggap bahwa akan ada terjadi penghambat atau menghalangi beliau berjumpa dengan Ketua Umum.
kemudian dia membawa senjata. Ada orang yang bisa sipil membawa senjata dengan bebas di negeri ini. Ini kan pasti orang stres, pasti orang yang tidak tahu aturan, atau mungkin dia tidak sadar diri. Itu disitulah kekuatannya. Saya bagaimana merasa yakin bahwa ini orang stres, orang terpapar, dan betul-betul akal sehatnya tidak ada. Itulah yang meyakinkan saya berdasarkan informasi sekilas ya. Kita belum tahu nanti bagaimana hasil investigasi dari kepolisian negara. Baik, terima kasih Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak Ngabalin, selamat siang. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan berlanjut untuk Anda, tetaplah bersama kami.